Dan proses ngerebus manggar ini tuh cukup lama juga biar nggak keras karena dia kan ada rasa aslinya tuh kayak agak sepet-sepet gitu ya. Jadi tuh memang harus hilang. Ngeresepin bumbu-bumbunya itu kan kita juga butuh waktu untuk mendiamkan itu supaya ini meresap gitu. Jadi si manggarnya ini jadi nggak cuman rasa arehnya nih, tapi ayam kampung bebas merdeka. Itu bener. sempat saya ceritakan ke Customer. customer dan ketawa. Bebas merdeka itu ayam kampung gimana gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Winarno. Kita jumpa lagi di podcast Rumpi Asik. Oke, Mbak Ulfa. Halo Mbak Sari. Terima kasih loh udah diundang. Kona Ulfati. Aku malah nama panjangmu tuh nggak terlalu. Baru ngeliat ini apa namanya di Norek. Oh iya benar. Norek karena kita rekan berbisnis nih ceritanya, rekan berbisnis gudeg manggar. Iya, jadi bener. sering transferan. Jadi pas lihat, oh namanya Virus Kona, oke lah. Artinya selama ini Mbak Ulfa. Oke nih kok pinter banget ya buat Masya gudeg Allah. manggarnya nih. Awal mulanya nih loh tertarik gudeg manggar itu kenapa gitu? Dan dapat resepnya dari mana itu? Yang penting tuh Ya. turun temurun atau resep dari mana ini? Iya, jadi itu gudeg manggar ini tuh kita menggeluti gudeg manggar untuk dijual ini tuh belum lama Mbak sebenarnya. Masih dari kayaknya sih seputaran mau lebaran 2022 ya. Berarti kan baru sekitar setahun gitu ya. Tapi masaknya udah lama dong. Iya, jadinya itu tuh sebenarnya adalah kayak sajian khusus gitu di setiap acara khusus di keluarga suami. Jadi memang sering dihidangkan untuk acara-acara yang sekiranya itu penting gitu. Memang nggak sering dihadirkan juga karena spesial ini. Iya, dan proses masaknya itu kan ribet ya. Agak cukup memakan waktu juga dan effortnya lumayan banget gitu. Jadi kalau cuma mau nyuguhin terus harus ribet-ribet gitu, yang praktis kan banyak ya kalau cuma mau nyuguhin. Bener. Nah ternyata si gudeg manggar ini nih kalau ada acara keluarga gitu tuh dinanti-nanti ternyata sama sepupu-sepupu sama saudara gitu tuh dinanti-nanti gitu. Dan memang kita juga kalau ngerasain tuh rasanya tuh memang ada gurihnya ya karena kan memang dari kelapa ya, dari bunga kelapa. Jadinya memang rasanya itu berbeda gitu. Jadi kalau tentang resep itu memang sudah lama, sudah mungkin ya dulu di keluarga suami itu juga try and error-nya juga banyak ya, dan itu memang udah diturunin dari eyang, terus ke ibu mertua, terus akhirnya ke suami. Resep kuno itu namanya, resep klasik dari sesepuh-sesepuh ya. Resep kunci. Gak ada di YouTube. Gak ada di YouTube ya. Itu mirip-mirip gak sih sama gudeg gori? Gori itu nangka muda ya. Gori. Mirip-mirip gak? Kalau mungkin bumbu atau apanya mungkin ada beberapa yang sama ya, karena namanya aja resep gudeg gitu ya. Cuman berbedanya adalah bahan dasar gudegnya ini sendiri kan. Yang satu tuh dari buah nangka muda, yang satu kan dari embrio kelapa ya. Dimana si manggar ini sendiri itu kan udah ada taste gurihnya ya kan. Iya, kemudian secara alami ketika dimasak dia itu mengeluarkan minyak alaminya. Jadi itu tuh kan menambah kegurihan dari si gudegnya. Kemudian untuk orang-orang yang kurang suka manis ya, kadang-kadang kan kalau beli gudeg gitu males soalnya manis gitu kan. Nah, ini kalau ke gudeg manggar mungkin lebih cocok gitu karena dia ada taste selain manisnya itu ada tapi nggak terlalu dominan. Dia itu ada taste rasa gurihnya dari si manggarnya itu sendiri gitu. Tapi secara apa namanya standar itu gudeg lah, pakemnya tuh resep gudeg itu resep kurang gudeg, lebih rempah-rempahnya sama kurang dengan lebihnya yang gori iya gitu cuma ya. mungkin prosesnya ya karena kan dari manggar yang satu keris itu Mbak, itu tuh ketika udah direbus jadinya tuh cuman
segitu doang, sedikit gitu. Dan proses ngerebus manggar ini tuh cukup lama juga biar, Oh. nggak keras karena dia kan ada rasa aslinya tuh kayak agak sepet-sepet gitu ya, jadi tuh memang harus hilang Mhm gitu. mhm Dan itu mhm. terbantu ketika kita masaknya juga pakai luweng kan, Itu gitu. bahan bakarnya pasti lebih sulit dong ketimbang kita nyari gori gitu, nyari nangka. Kalau Mungkin gitu misalnya ya. si manggar itu kan Heeh, cuman kan Indonesia ini kan negara tropis ya, banyak mhm, kelapa ya bener, sebenarnya kan. sebenarnya. Iya, di Mhm. daerah-daerah tertentu. Jadi kalau kami sudah ada yang nyetorin, sudah ada penyetornya itu, Mmm, memang di daerah tersebut memang, banyak ditanam kelapa gitu. Jadi, sudah ada memang yang nyetor ke kami mhm. gitu. Itu kelapa khusus? Maksudnya kelapa biasa atau apa namanya, kayak kelapa ijo Mhm. misalnya gitu ya, jenis-jenisnya maksudnya jenis-jenisnya kelapa gading, kelapa Heeh. ijo atau gimana tuh? Kelapanya sih sebenarnya kelapa biasa, Mhm. cuman kadang-kadang itu ditanam di daerah A sama ditanam di daerah B itu kadang-kadang rasanya itu beda. Karena kita udah pernah nemuin nih ngambil dari supplier di daerah A gitu, itu Mhm. kok ketika dimasak gitu tuh ada taste rasa berbedanya dari yang di Mmm. daerah yang B misalnya seperti Mhm. itu. Oh beda ya jadinya, beda Mhm. tanah, beda hasil ya? Heeh. Udah kayak Padahal kopi ya, Mbak. oh iya, keasamannya beda ya? Iya. Itu kalau kalau manggarnya diambil apa enggak kelapanya entek kabeh, Mbak? Kan pohon mangganya pohon kelapanya banyak. Oh gitu ya? Bener. Entar, "Loh manggarnya diunjukul Heeh. kabeh, entek klopone." Tidak bisa menikmati kelapa Heeh, muda kelapa lagi. mudanya nggak ada ya. Heeh, Tapi kan, banyak ya pohon heeh, kelapa itu dan, mhm mhm. so far sih aman-aman aja sih maksudnya ininya, nggak terlalu sulit untuk mendapatkannya Oh gitu. gitu. Itu berapa jam tuh untuk pengolahan gudeg manggarnya itu? Dari nol, Iya. lama. Karena dari Kan ya nggak bisa manggar mendadak sendiri ya, betul heeh, tadi kan. bener. Karena kan juga nanti untuk ngeresepin, bumbu-bumbunya itu kan kita juga Mhm butuh waktu untuk mendiamkan itu supaya mhm ini, meresap gitu. Jadi si mhm manggarnya ini jadi nggak cuman rasa arehnya nih, tapi ketika manggarnya ini dimakan pun ada rasanya gitu. Jadi mhm nggak cuman manggar direbus ada kuah arehnya gitu. Jadi mhm kayak manggar dirasa areh gitu, tapi memang manggarnya ada rasanya. Dan dari manggar itu kan bentuknya tuh kayak keris gitu ya, Mbak, mhm panjang gede mhm gitu kan. mhm. Nah, itu kan dibelah, diambil si manggarnya itu tadi, dicuci, kemudian ngerebus itu bisa 2 3 jam, Manggarnya tok itu. manggarnya tok. Mhm Itu, karena kalau, terlalu sebentar kita juga ini biasanya masih keras itu mhm tadi. Kemudian setelah manggarnya itu direbus, ditiriskan, kemudian masih diolah lagi kan, sambil nunggu si manggarnya tadi direbus, mhm biasanya itu kita udah nyiapin bumbu-bumbu mhm rempahnya mhm itu, dan mhm terakhir adalah si kelapa perasnya. Karena kelapa peras itu tidak bisa didiamkan, nanti ada mhm. rasa berbedanya. Jadi misalnya udah nyiapin Mmm, nih santannya dulu mhm nih, mhm. baru nyiapin yang lainnya gitu tuh, ternyata beda rasanya, Nah, luar biasa gitu. tuh prosesnya ya, ada Mhm. step-stepnya dan Oh, ada aturannya tuh, heeh, ada pakemnya. Udah mendingan beli aja, jangan buat. karena makannya cepet tuh, bikinnya Iya, lama. makannya enak banget nih, customer-ku ya, ini saya reseller-nya Mbak Ulfa nih untuk gudeg manggar ya. Ini mungkin kan bertanya-tanya, "Siapa sih Sar yang buat gudeg manggar?" Nah, ini dia orangnya. Sesuai Ini adalah ya, bakul gudeg. rasanya gurih dan legit. Nah, orangnya juga manis, Masya Allah. cantik, sesuai gudegnya. Ini soalnya anu Mbak, Mhm. hasil dari, terkena uap-uap manggar tadi. Kan kita Gitu masak pakai ya, kayu tuh kan, heeh. beruap-beruap Oh gitu. iya, Udah gudegnya tuh kayak pakai kayu, dimasak luweng heeh, ya, iya namanya bener. luweng. Jadi, itu beda ya antara kompor dengan luweng? Itu beda hasilnya? Rasanya beda. Karena Mmm, kalau luwang itu nanti, eee, masaknya lebih cepat. Karena mhm dia apinya gede. Cuman kan mhm kalau di kompor itu, bisa digede kecilin mhm gitu kan, mhm, misalnya mau diatur, ditinggal apa. Kalau di luar nggak bisa ditinggal, Mbak, bisa mmm, gosong oh iya nanti, iya. karena nggak bisa diatur Heeh, ya, iya nggak bisa diatur gitu. kecuali Paling kan narik-narik kayunya, iya iya, cuman heeh, kan kalau naik-naik kayunya nanti juga, apa namanya, nggak jadi merata ya. heeh, tidak merata juga. Jadi ya memang harus sering-sering diserok gitu supaya nggak, apa namanya, lengket atau Mmm. gosong di dasar Itu beda rasa ininya. ya? Kalau misalnya kita misalnya saya pengen banget nih Heeh, masak manggar mhm sendiri misalnya, mhm. itu beda ya maksudnya kalau hasil kompor, maksudnya masak dengan kompor dengan masak dengan luweng? Secara taste loh Kalau maksudnya? kalau secara taste, kalau yang tahu rasa pasti
ngomongnya beda. Karena memang ada rasa beda ya, kayak kita aja misalnya makan nasi rice cooker sama Oh iya, nasi tanak. yang itu Tanak. tuh kan beda ya. Mhm. Walaupun kalau orang makan nasi ya udah makan nasi ya rasanya kayak gitu nasinya. Mhm. Cuman kalau orang yang mengamati rasa tuh kan biasanya wah enak nih lebih pulen nih yang pakai kayu di apa namanya pakai dandang gitu kan. Nah itu sama Aromanya juga juga ya. aromanya juga. Nah itu yang terjadi di apa namanya kalau kita masak gudeg manggar juga seperti itu di kompor ataupun di apa namanya luwang itu memang akan ada sedikit tes yang berbeda. Walaupun ya sama-sama enak kan bumbunya juga sama gitu. Kan di rumah juga jarang ya yang punya luwang ya sekarang ya. Iyalah ya. Terus nyari kayu bakarnya itu, Bu. Bener. Kalau aku kan kayu bakar limbah ya, limbah dari Oh, kerjaan suami kan. Oh iya. Banyak kayu dia. Jadinya ini zero waste. Semua jadi abu. Nah, oh iya untuk limbahnya abu itu Limbahnya abu itu diserok kemudian di apa dijadikan ini juga bisa Mbak, misalnya apa pupuk itu juga ya, bisa betul. seperti itu Betul. contoh-contohnya gitu. Tapi pemanfaatnya sih banyak gitu. Kalau di tempatku sih ya so far jadi itu aja gitu. Ini gudegnya ya. Sekarang lauknya. Lauknya itu juga dimasak luwang. Iya, dimasak luwang semua. Kalau yang lauk si gudeg itu sendiri kan gudeg itu kan komplimennya macam-macam ya. Ada si gudeg itu sendiri dengan arehnya, kemudian ada ayam, kadang-kadang kan ada yang menggedek pakai ayam, pakai telur gitu dan krecek seperti itu dan semuanya itu dimasak di luwang juga. Gitu semuanya dimasak di luwang. Iya. Ayamnya juga ngungkepnya itu. Iya, Dengan bener. ada ayam bacem juga ya? Ya ayam bacem tapi nanti kan proses yang berbeda ya karena bumbunya juga berbeda. Ayam ungkep bacem ada sama ini segala perbaceman sapi, iso, Oke. empal gitu Mbak, babat itu. Pokoknya bacem bumbunya. Bumbunya Dan untuk bacem. ayam kampung? Kampung semua. Sapi? Sapi ya sapi Kampung? Oh sapi potong. iya sapi potong kita beli ini kayak gitu. kita kalau Idul Kurban itulah sapi-sapi seperti itu. Nah Mbak Ulfa pernah ini kan pernah cerita sama aku tuh ya. Ayam kampungku beda loh Mbak Sari. Iki ayam kampung bebas merdeka. Itu sempat saya ceritakan ke customer dan ketawa. Bebas merdeka itu ayam kampung gimana gitu kan. Ada ya ayam kampung pur tuh ya. Iya. Pakannya pur. Ini iya kan beda ya secara daging. Memang beda sih antara kaldunya Mbak yang beda. Ketika ayam kampung bebas merdeka itu tadi karena rumah saya di desa ya jadinya masih bisa banyak lihat ayam yang diumbar itu. Mereka kan makannya apa aja yang notolin gitu dan bukan konsentrat kan. Nah itu tuh kaldunya ini beda. Itu kadang yang membedakan gudeg manggar A dengan gudeg manggar yang lain itu perbedaannya tuh kadang-kadang di sini gitu Mbak. Jadi gini, kadang ada penjual gudeg manggar yang gudeg si manggarnya itu sendiri tuh sepo rasanya. Jadi dia dapat rasa tis manisnya itu dari areh. Sedangkan kalau di gudeg manggar Pawon Temon ini manggarnya itu tuh digigit itu udah ada rasanya sendiri gitu dan itu resapan dari si kaldu ayamnya itu tadi. Wah, gitu. ayam bebas merdeka. Ayam bebas merdeka bener. Jadi itu ayam bebas merdeka adalah kunci. Kunci bener. Waduh, bongkar resep tandanya di sini ya. Gak apa-apa. Oh iya, jadi pakai ayam bebas. Tapi kalau sapi ini ya Sapi biasa. dari rumah pemotongan hewan ya. Pemotongan hewan, kayak gitu. iya gitu. Oh itu memang ini luar biasa sedep sih kalau ayam kampung tuh ya. Terus memberdayakan tetangga juga kan yang pada ngingu-ngingu ayam gitu kan jadi nyetorin ayam gitu. Ya. Oh jadi ayam tetangga nih. Tetangganya juga jadi seneng kan Mbak. Iya, ini sama pertama ini kayak sebelumnya nih narasumber sebelumnya juga cerita tentang wedang uwuh ya dia. Itu juga dia memberdayakan lingkungannya. Jadi dia ingin meningkatkan apa namanya nama dari wedang uwuh itu tadi ya. Nah, itu tapi dengan memberdayakan tetangga sekitarnya lingkungannya. Jadi dia tidak ingin saya nonjol sendiri nih kayak gitu. Maju bersama maju ya. bersama. Tandanya memang ini ya maju bersama se-RT se-RW. Bener kan lebih enak. Nah itu persiapan misalnya ya itu tandanya kalau kan punya resto ya namanya warung. Namanya Pawon Temon. Nah itu berarti masaknya di rumah nanti tinggal
diangkut ke Pawon Temon ini tadi yang daerah mana? Daerah Temon ya? Iya, daerah Temon, iya. Jadi, apa namanya, di awal kemarin itu kita sempet, membuka warungnya itu, Mhm. yang di Jalan Mancasan ya, di daerah Temon gitu, Mhm Mbak. mhm. Cuman kemarin itu kita ada sedikit kendala untuk, apa ya, istilahnya itu yang jaga gawang nih, gitu. Mhm. Karena treatment-nya si gudeg ini, Mmm. itu kan memang agak tricky ya, gitu. Mhm. Sehingga terus akhirnya kita pindahin ke Pawon semua. Di Mmm. Pawon sendiri yang Mbak Sari sering Mmm, dateng, oke, gitu. Dan heeh. di situ, nantinya insya Allah sih nanti akan kita pindahkan warung itu ke situ. Tapi sementara ini Oh. kita jadi online aja nih, Mbak, di Pawon Temon Mmm, itu. mhm. Ada beberapa sih paling ya temen-temen gitu ya, "Aku mau makan di situ," gitu. Mhm Biasanya mhm. tuh minta dibikin bubur, bubur Oh, gudeg. bubur Nah, gudeg dengan gitu. manggar itu tadi, Iya, dengan heeh, manggar itu manggar tadi, krecek. Wah, aduh heeh, bayanginnya, pagi-pagi gitu. Biasanya pada gowes tuh loh, Mbak. aduh, Jadi ya pada makan di Pawon, aduh, di deket Luweng itu yang Mbak iya, Sari aduh, dateng. ujian, belum sarapan. Wah, asik banget tuh ya, suasananya Mhm, udah, kan masih di desa, desa, iya. terus makannya gudeg luweng Heeh, dengan sambal goreng krecek. Wah, luar biasa itu ya. Terus ini customer ini, mhm, kan belum banyak tuh yang tahu mhm ya, mhm, gudeg Manggar tuh ya, banyak kok customer-ku sendiri aja nanya, "Kayak apa sih gudeg Manggar, heeh, kayak apa?" Gitu ya, "Kayak apa?" Gitu. Itu, marketing-nya ya, cara mhm mhm, mengenalkan gudeg Manggarnya ke customer tuh gimana Masnya? Se secara online lah, secara online. heeh Itu heeh. gimana, Mbak? Awalnya Heeh. itu ya gudeg Manggar ini tuh dikirain gudeg jamur. Kan bentuknya tuh Oh, ya iya, kan, kayak heeh. gitu. Jadi Kayak usus heeh, katanya. kayak usus, bener. Mhm, Jadi, itu tuh kan waktu itu aku pertama kali bikin si gudeg manggar ini tuh kan mau lebaran. mhm. Dan pas itu kan banyak hampers-hampers gitu kan, Mbak. Mhm mhm. Nah, yang mesen ke aku itu rata-rata tuh juga untuk diater-ater, untuk dikirim Mhm hampers gitu mhm. juga. Nah, itu yang banyak balik input ke aku tuh, itu pada nanya loh, pada belum tahu loh ini tuh gudeg toh, apa namanya, ini tuh manggar toh, gitu. Mhm. Dikirain ini tuh gudeg usus gitu, karena Mhm. panjang-panjang kayak gitu dan Mhm. bentuknya kan seperti itu Memang yang penyajiannya panjang, nggak dipotongin? Oh, secara enggak. penyajian hampers ya? Maksud Heeh, karena ke kalau online ya? penyajian hampers itu, Mhm kita kan, paket ya. mhm. Kalau paket itu aku usahain bisa utuh, ada bonggolnya, Mmm. Tapi kalau gitu. penyajian Di langsung piring makan, heeh, dine in? itu dipotong, iya. Oh, iya Karena iya. kan kalau ini kan agak gede ya, Mbak, kalau ada Oh. bonggolnya kan berarti ininya banyak ya. Mhm. Tapi kalau yang penyajian di piring udah dipotongin, Udah rapi jadi tinggal makan. Mhm. gitu. Mhm. Nah itu rata-rata sih, pada komennya Mhm. enak, terus pada dikirain tuh ya itu tadi gudeg usus gitu Mhm. tadi. Tapi Mhm. terus dikasih tahu kalau ini tuh gudeg manggar, justru ketika tulis gudeg manggar gitu ya, itu tuh, mungkin karena unik ya, beda atau Mhm. mungkin banyak yang belum tahu gitu, terutama Mhm. waktu itu customer-customer Jakarta ya, waktu itu tuh, malah pada penasaran Mhm gitu. Jadi mhm. pada nyobain gitu, terus kita kasih tahu kalau ini tuh dari, si bunga kelapa itu Bunga tadi, kelapa, calon embrionya embrio kelapa itu kelapa gitu. tadi. Mungkin nanti yang penasaran gudeg Manggar, kita nanti share fotonya atau ada Iya, contohnya? Mungkin ini ya, coba Mbak dibawa aja. Tadi contohnya mana? itu di situ. Oke, ini guys, teman-teman lihatlah ini gudeg Manggar. Mirip-mirip sih sama gudeg Gori Iya, ya. cuman dia Tapi warnanya lebih muda ya, nggak nanti nanti terlalu tua. nanti kita akan share foto Heeh, detailnya ya. Maksudnya seperti apa sih kan tadi kita ngomongin kayak usus tuh. heeh, bener. Ojo kilo. Nggak Tapi kayak enak, jeroan kok, tapi heeh, enak banget ini. Beneran enak, gurih dan ini teman-teman yang nggak terlalu suka manis gitu, ini cocok. cocok. Gurih karena ini rasanya. Apalagi Tidak dimakan sama bubur, heeh, Mbak. tidak semanis gudeg, Gori ya, gudeg Iya, nangka. Tapi kalau misalnya pengen, aku pengen makan manggar tapi manggar yang manis." Oh bisa, bisa, makan nanti manggar ini dikukus. sambil ngelihat saya. Oh gitu, iya iya, bener bener. Bisa kan? Boleh banget. Yang ini krecek, kalau krecek sama. Krecek, iya sama. Sama dengan ini. Ya nanti monggo Mbak Ulfah, Oke, ditunjukkan nanti foto-fotonya ya. oke. Beres nanti ditunjukkan. Di sini ya. Ini udah
sampai mana aja sih ibu ini mengirim si gudeg manggar? Kalau melalui saya sih sudah Sumatera ya, gitu. Bener. Ini adalah Kuat istilah loh, handal. kuat loh pemirsa nih, bahwa gudeg ini dikirim untuk keluar pulau, Pulau bisa, aman, aman, iya. dan kita sudah mencoba di beberapa Iya, kota ya, di Pulau Sumatera itu, alhamdulillah aman-aman aman dan saja. rasa tidak berubah gitu. Nah ini dalam bentuk frost lah, Frost, iya. frozen ya, Iya, heeh. kalau misalnya mau dalam bentuk ready to eat itu, sebenarnya bisa nanti asal itu tercover dari jasa pengiriman itu, Mbak, jasa pengiriman Mhm, makanan itu yang, mhm. langsung sampai itu, yang cuma 6 sampai Iya, 8 di hari jam yang sama di ya, hari yang sama mhm, itu bisa. Karena dalam mhm, pengirimannya kan juga mereka dalam lemari pendingin gitu iya, kan, gitu. mhm. Tapi kalau yang next day tetap harus frozen, Harus frozen gitu. ya. Iya. Iya tuh, nanti bisa kok pesen. Ini Boleh, diterima banget tuh di Bali. kenapa? Diterima banget di Bali. Oh di Bali? Iya, Oh sampai Bali juga. Jadi Jawa, Sumatera sudah, Bali, terus Kalimantan, Sulawesi juga? Insya Allah next ya berarti, Mbak. Next Nah, itu, PR marketing heeh, berarti. PR marketing bener. Terus reviewnya gimana? Gimana tuh mereka-mereka yang sudah ngincipin gudeg manggar gitu? Alhamdulillah Mhm, sampai saat ini, reviewnya dari mereka itu bagus, alhamdulillahnya. mhm, Rata-rata pada bilang, "Gudegnya nggak terlalu manis ya," gitu, jadi nggak mhm, enek. Kemudian mhm, ini kan gudeg basah ya, jadi mhm, kan memang berkuah gitu. mhm. Jadi itu tuh kayak, eee, pakai nasi anget gitu tuh udah, aduh rasanya kan, Mbak, Oh, udah kayak gitu kan. Terus iya iya, heeh, jadinya rasanya gitu, terus habis itu krecek-kreceknya ini sendiri juga kan mhm, ada pedesnya gitu kan. Jadi mhm. kayak perpaduan yang pas mencampur jadi satu di mulut tuh kayak, Aduh memanjakan lidah lah pokoknya. bener. Cuma kalau di Bali kita di-request sama mereka untuk nggak pakai krecek sapi. Nggak iya Oh, bener, nggak pakai krecek sapi, kita pakainya memang krecek kerbau, kebo. iya, Oh, gitu. Kalau sebagian besar sih memang kita pakainya krecek kerbau ya untuk yang di Jogja gitu atau mhm, yang dikirim mhm, selain ke apa namanya, Bali gitu, mhm, ke Bali juga kerbau sih. Cuman, beberapa orang gitu tuh memang ada yang request, Mbak, "Aku maunya mhm. nanti kreceknya sapi aja," itu ada yang request kayak gitu. Gitu, tapi standarnya Mhm, itu dari si krecek krecek itu krecek kerbau, kebo. iya, Oh gitu. lebih Nih, awet soalnya. jadi, customer itu, ini ya, repeat order terus ya? Maksudnya nggak hanya penasaran kepo, kan ada yang kepo, "Ih kayak apa Heeh, sih gudeg manggar itu?" Terus kan kepo, heeh sekali nyoba, heeh, "Oh udah," gitu. heeh. Tapi ini repeat, repeat terus, repeat Alhamdulillahnya terus. ini kan bukan makanan kekinian ya, Heeh. heeh, Nah itu dia, kan. Dia kan makanan memang tradisional banget iya, nih. dan kalau ke Heeh, Jogja orang carinya kan pasti gudeg ya heeh, gudeg. rata-rata, terus kemudian yang banyak dan yang sudah, tersohor kan memang gudeg nangka gitu kan, terus Mhm, kemudian ada gudeg gori, ada gudeg manggar itu kan, jadi mhm, sesuatu yang kayak, "Apa nih kok ada gudeg manggar?" Gitu, mhm dan itu mhm. kan gudeg manggar ini sentranya biasanya nih di Jogja Selatan kan. Iya benar. Di Mhm. Jogja Utara nih kayaknya masih bisa dihitung separuh tangan ya Iya kayaknya. benar, jarang sekali. Iya, Mhm, benar jadinya benar. bisa jadi Mhm, pilihan nih kalau lagi liburan di Jogja Utara gitu, terus mhm, pengennya gudegnya gudeg Manggar gitu, mhm. bisa ke Pawon Temon. Tawon temon. Ada IG-nya? Ada dong, di sini ya nanti IG-nya. Iya iya, memang, apa namanya, kalau gudeg gori, gudeg nangka itu, di Jakarta mungkin udah banyak ya, di Surabaya aja ada yang Iya, jualan, tapi kalau manggar kayaknya belum deh, masih di Jogja dan sekitarnya iya, ya, rata-ratanya masih di itu pun itu. masih daerah Bantul Iya, dan kebanyakan, Sleman. heeh, Tapi yang ke kebanyakan. sana Kulon Progo belum nemu tuh gudeg manggar, apalagi Gunung Kidul. Pokoknya kalau ke Jogja nih ya, teman-teman semua wajib coba deh yang namanya gudeg manggar. Jadi bisa, membedakan gitu ya, Mas. Yang gudeg ini manis, gurih ya, yang ini gurih, enak juga gitu ya, Heeh, enak. Ada sih manisnya, tapi manisnya tuh tipis-tipis ya. iya. Manisnya tuh justru dari si embrio itu ya, apa, embrio Si manggarnya kelapa, itu heeh, manggar sendiri, itu iya, jadi dia sendiri. gurih kan. Kalau manis itu lebih dari si bumbunya gudeg itu sendiri, Mbak, kan Mhm, memang pakai gula Jawa ya, jadi memang mhm, manisnya dari situ. Tapi ada muncul nih gurihnya mhm. dari manggarnya itu tadi, Ditambah tadi gitu. si kunci, Heeh kaldu ayam bebas heeh merdeka. heeh, bener.
Itu adalah kunci. Karena cari ayam kampung bebas merdeka agak susah ya kalau udah di kota gitu. Judulnya kampung, tapi makannya pur. Kan saya sekarang ada ayam ras kampung tapi diternakkan kan juga ada kan. Dikandangin. Ayam kampung tapi dikandangin. Ini ayam kampung bebas jalan-jalan. Itu. Bebas traveling, makanya dia happy ya Mbak. Ini kalau udah ngobrol kita asik banget. Ya Mbak. Mama banget yang rumpi gitu ya. Rumpi asik kan. Rumpi asik bener. Ini udah ngobrolin gudeg aja udah kayak gini ya, gudeg Manggar. Oke, ini kayaknya udah dikasih kode-kode sama ini timnya nih. Kita kayaknya harus menyudahi nih episode gudeg Manggar ini. Oke teman-teman, kalau ke Jogja jangan lupa kita incip-incip gudeg Manggar di Pawon Temon gitu ya. Nanti dilihat aja IG-nya Pawon Temon. Iya, benar. Ya itu beserta lauknya dan semuanya itu dimasak secara tradisional. Tanpa MSG ya. Tanpa MSG. Terus pakai luweng, kayu bakar gitu. Dan jangan lupa itu tadi kaldunya dari ayam yang bebas merdeka. Yang notol sana sini. Dan ayamnya nggak pernah dikandangin dan tidak dikasih pakan pur. Iya, apa sih konsentrat. Pur itu pelet ya? Iya. Kalau bahasa Indonesianya. Kita ngertinya bahasa Jawa pur. Jadi secara daging dia lebih enak, lebih gurih, kuahnya kaldunya juga kuahnya dagingnya lebih juicy ya. Tuh, dengarkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan episode gurihnya gudeg Manggarnya Mbak Ulfa. Terima kasih Mbak Ulfa. Sama-sama atas Mbak kehadirannya. Sari. Senang banget diundang ke sini. Jangan bosen loh ya. Oh iya, saya juga bilang jangan kapok loh ya ngobrol di sini, ngerumpi di sini. Oke, sampai kita ketemu lagi ya Mbak Ulfa di episode selanjutnya. Ini kita nanti akan membicarakan hal lain ya. Episode pokoknya tetap asik ngerumpi ya. Iya. Oke teman-teman yang mau tanya-tanya tentang gudeg Manggar, silahkan ya nanti komen di YouTube boleh. Kita juga akan ada beberapa ini ya platformnya. Silahkan nanti bisa dikunjungi. Terima kasih juga sudah menyaksikan episode gudeg Manggar ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam rumpi asik.